Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Aji Seputro, SEMM. Saat ini saya berkarya sebagai dosen Institut Teknologi dan Bisnis Semarang dengan program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang pada pertemuan ketiga dengan bahan materi kajian mengenai uang. Video ini adalah merupakan persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026 melalui pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan memiliki bobot 3 SKS. Pembelajaran ini menggunakan metode Student Center Learning. Mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai perbankan, definisi uang, manfaat, jenis, kriteria, serta bahan uang. Selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank serta otoritas jasa keuangan. Merujuk pada CPL yang telah ditentukan oleh Prodi, CPMK yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa. Menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Yang pertama, CPMK pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi bank dan pentingnya asas bank, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, jenis bank, serta menganalisa kegiatan atau usaha pokok bank dan lembaga keuangan lainnya. CPMK kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi, manfaat, jenis, bahan, pembuatan kriteria dari uang. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisa kesehatan perbankan serta rasio keuangan perbankan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menafsirkan, mengidentifikasi, serta menganalisa pengalihan fungsi Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan serta hubungan Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia serta lembaga penjamin simpanan. Bahan kajian mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya meliputi yang pertama adalah bank, yang kedua adalah sumber dan alokasi bank, yang ketiga adalah uang, yang keempat suku bunga bank, yang kelima jasa perbankan lainnya, yang keenam Bank Indonesia, yang ketujuh pasar modal, yang kedelapan pegadaian, yang kesembilan sewa guna, yang kesepuluh leasing, yang kesebelas anjak piutang, yang kedua belas modal ventura, yang ke-14 otoritas jasa keuangan. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, perlu dilakukannya sebuah asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui penilaian secara formatif dan sumatif. Berikut video proses pembelajaran secara daring pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya di pertemuan yang ketiga dengan materi pembelajaran mengenai uang. Selamat menyaksikan. Dalam pengertian definisi uang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Kalau ekonomi tradisional itu, uang itu adalah suatu alat tukar, menukar. Jadi dalam ekonomi tradisional ini, zaman dulu kita tuh sudah mengenal arti uang. Nah, arti uang dalam zaman dulu itu adalah barter. Nah, barter ini dilakukan oleh orang-orang zaman dulu itu adalah menukar barang dengan barang yang satunya. Nah, seperti apa? Misalkan, contohnya Mas Ilham mempunyai emas nih, karena zaman dulu belum mengenal uang. Mas Ilham mempunyai emas untuk membeli, misalkan kain batik. Nah, di sini Mas Ilham akan menukarkan emasnya Mas Ilham dengan kain batik. Di sini akan terjadi negosiasi
antara Mas Ilham dan penjual batik. Kalau memang terjadi negosiasi dan dinyatakan sepakat, maka pertukaran tersebut akan terjadi. Kalau negosiasi tidak mengalami kesepakatan, berarti tidak akan terjadi pertukaran antara emas yang dimiliki oleh Mas Ilham dengan penjual kain batik. Terus menurut ekonomi modern, kalau menurut ekonomi modern ini, uang itu sudah sebagai alat tukar. Jadi misalkan Mas Ilham membeli atau Mbak Cantik membeli, mempunyai uang 1.000 dan akan membeli misalkan Indomie rebus. Di situ sudah tertera, misalkan harga Indomie rebus misalkan 500 rupiah. Tanpa negosiasi pun, di situ uang bisa langsung digunakan sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan ekonomi tradisional tadi. Kalau ekonomi tradisional harus terjadi kesepakatan dulu. Kalau tidak terjadi kesepakatan, berarti tidak bakal terjadi tukar menukar. Nah, berbeda dengan ekonomi modern. Nah, ekonomi modern, harga nominalnya sudah tertera di barang tersebut. Jadi tadi Mbak Cantik mempunyai uang 1.000, ingin membeli misalkan tadi Indomie. Karena di produk tersebut, di Indomie tersebut sudah tertera harganya sebesar 500 rupiah. Jadi bisa langsung sebagai alat pembayaran untuk membeli Indomie tersebut. Di sini pengertian uang menurut para ahli. Menurut George J. Ham, beliau mengungkapkan uang itu alat yang mempermudah pertukaran dan segera dapat mengatasi masalah barter. Di sini George Ham ini mengatakan sebagai alat untuk mempermudah alat pertukaran untuk mengatasi masalah barter. Nah, masalah barter apa tadi? Kalau terjadi kesepakatan, baru terjadi pertukaran barang. Kalau tidak terjadi kesepakatan, ya berarti tidak akan terjadi pertukaran barang. Nah, di sini George Ham itu mengatakan mempermudah. Jadi untuk mempermudah uang sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, menurut Albert Gallerot Hart, beliau mengungkapkan uang itu adalah kekayaan oleh pemiliknya, dapat dibayarkan kepada orang yang pinjam tanpa menunda waktu. Selanjutnya, menurut Robertson, beliau mengungkapkan adalah uang itu adalah sesuatu yang umum dan luas diterima untuk pembayaran barang dan jasa. Jadi, uang ini bisa dipakai secara luas. Misalkan di Provinsi Bali, di Papua, di Maluku. Karena apa? Uang ini dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat, dan uang ini sudah disahkan oleh negara. Karena apa tadi? Dapat diterima sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, fungsi asli uang. Fungsi asli uang itu yang pertama adalah sebagai nilai. Mata uang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar, atau sering dikenal juga dengan medium of exchange, yang dimana untuk mempermudah suatu pembayaran. Selanjutnya, uang sebagai satuan nilai hitung. Nilai uang sendiri ini ditujukan untuk menaksir, menghitung, ataupun menilai suatu barang dan jasa. Di sini uang itu dapat menjadi tolok ukur kekayaan seseorang. Terus yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan. Sebagai contoh, Anissa membeli misalkan dolar.
Dolar yang dibeli Mbak Anissa itu waktu itu misalkan dengan harga 10.000. Sekarang harga dolar itu misal 17.000. Dan waktu ini Mbak Anissa membutuhkan uang untuk membeli misalkan motor. Nah, dolar yang dipunyai Mbak Anissa misalkan 100.000 dolar. Mbak Anissa karena ingin membeli motor, Mbak Anissa datang ke money changer untuk menukarkan 100.000 dolar. Dengan yang didapat berarti 17 juta rupiah. Dengan uang 17 juta rupiah, Mbak Anissa bisa membeli motor di masa sekarang. Nah, disitulah uang sebagai alat penyimpanan. Karena bentuknya nilai. Nilai yang dibeli waktu dulu Mbak Anissa seharga 10.000 dengan nilai sekarang itu sudah berbeda. Jadi di situ bisa sebagai simpanan. Terus slide selanjutnya, fungsi uang yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi turunan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi jual beli. Terus yang kedua, uang digunakan sebagai alat menimbun kekayaan, di mana uang dapat disimpan di bank setiap bulannya. Yang ketiga, uang sebagai pemindah kekayaan. Dalam hal ini, seseorang akan menjual tanah, rumah, mobil maupun motor untuk ditukar dalam bentuk uang. Uang sebagai alat pembayaran hutang. Nah, di sini karena tadi untuk mempermudah sistem barter, karena barter sudah tidak berlaku, disinilah uang yang berlaku. Di sini uang bisa sebagai alat pembayaran hutang. Selanjutnya adalah manfaat dengan adanya uang. Manfaat dengan adanya uang itu yang pertama mempermudah untuk memperoleh dan memiliki barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan harga barang dan jasa. Yang ketiga, memperlancar proses perdagangan secara luas. Terus yang keempat, digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. Nah, menurut peredarannya, jenis uang itu dibagi menjadi dua, uang kartal dan uang gira. Uang kartal ini itu uang resmi yang beredar di masyarakat. Karena apa? Di situ uang kartal adalah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang selanjutnya yang kedua adalah uang giral. Uang giral ini uang yang beredar di masyarakat, tapi yang memilikinya adalah kalangan tertentu. Uang giral ini kok bisa dimiliki kalangan tertentu? Contohnya adalah cek. Orang yang memiliki cek, pasti orang tersebut memiliki simpanan di bank dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya adalah jenis uang berdasarkan pembuatannya. Uang berdasarkan pembuatannya itu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam ini bisa berupa emas, perak, terus perunggu. Selanjutnya adalah kriteria uang. Kriteria uang itu adalah ada jaminan yang pertama. Yang kedua, nilai yang stabil. Yang ketiga, disukai oleh umum. Yang keempat, mudah dibawa.
Yang kelima, mudah disimpan. Yang keenam, mudah dibagi. Yang ketujuh, tidak mudah rusak. Oke, Pak Haji di sini akan bertanya, Mas Ilham, yang dimaksud dengan mudah dibawa apa, Mas Ilham? Izin menjawab Pak, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Mas Ilham? Kriteria uang mudah dibawa itu termasuk ukuran dan bobotnya praktis serta ringan sehingga mudah dibawa. Jadi kayak uang itu bisa dibawa kemana-mana, tidak merepotkan kita dalam membawanya, dan uang itu juga mudah dimasukkan serta dibawa dalam sehari-hari. Gitu sih Pak menurut saya. Oke, terima kasih Mas Ilham. Nah, di sini slide selanjutnya adalah bahan pembuatan. Ada uang kertas dan uang logam. Uang logam biasanya terbuat dari emas, perak. Nah, di sini pembuatan uang, bahan pembuatan uang itu akan berubah dan digantikan dengan yang lebih tahan lama. Umumnya nilai mata uang ini logam tidaklah besar. Selanjutnya uang kertas. Uang kertas itu terbuat dari bahan kertas yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Rata-rata uang kertas itu yang bahannya terbaik itu jauh lebih tinggi bahannya dibandingkan uang logam. Selanjutnya, berdasarkan nilai. Nah, berdasarkan nilai ini ada yang full body money, adalah uang yang nilai intrinsiknya atau bahan logam sama dengan nilai nominal, di mana nilai bahan uang tersebut sama dengan nilai nominal, terus tidak bernilai penuh atau representatif full body money, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contoh uang kertas, terus token money. Nah, di sini nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nominalnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, monggo Mbak Sekar. Bapak, izin bertanya Bapak. Ya, monggo. Pak, ini kan bisa berdasarkan nilai, di situ kan disebutkan ada nilai intrinsik ya Pak. Nah, Ya. apa sih Pak pengertian dari nilai intrinsik itu Pak? Ini bisa dijelaskan. Oke. Ya, gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, nilai intrinsik itu dilihat dari bahan baku. Nah, bahan baku ini seperti kertas, logam, dan tenaga kerja untuk mencetak. Jadi di sini yang harus dibarisbawahi itu adalah bahan baku fisik. Bahan baku fisik itu harus sama dengan nilai nominal yang uang tersebut. Nah, misalkan membuat uang logam. Nah, uang logam ini harus disesuaikan dengan nominalnya. Nah, misalkan 100 itu terbuat dari apa? Misalkan dari perak atau dari perunggu. Terus yang kedua harus kita garisbawahi tadi adalah biaya produksi atau tenaga kerja untuk mencetak. Nominal tersebut harus disesuaikan dengan biaya produksi uangnya. Kalau lebih mencetak uang dengan biaya produksi yang lebih tinggi, pasti nominal tersebut akan lebih tinggi juga. Di sini ada dua, jadi ada nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik dari uang. Tadi nilai intrinsik sudah yang Pak Haji jelaskan. Selanjutnya nilai ekstrinsik dari uang. Nilai ekstrinsik ini itu adalah kebalikan dari nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini, nilai ekstrinsik ini itu bisa dilihat dari hubungan sesuatu dengan hal atau benda. Sebagai contoh, misalkan kalian mempunyai uang 6.000, itu kalian bisa membeli satu butir telur ayam. Jadi nilai 6.000 ini atau nilai ekstrinsiknya dari mata uang 6.000 itu bisa ditukarkan dengan satu telur ayam. Berdasarkan lembaga. Lembaga itu ada uang kata, adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Bank Sentral adalah Bank Indonesia.
Yang menerbitkannya adalah Bank Indonesia, itu adalah uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral itu diterbitkan oleh bank umum. Contohnya cek, bilet giro, traveler, terus kredit card. Itu. Perbedaan dari uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal itu berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Kalau uang giral itu hanya berlaku di kalangan masyarakat tertentu. Misalkan cek, terus traveler cek, bilet giro, kredit card. Itu hanya kalangan-kalangan tertentu. Terus nominal uang kartal itu sudah tertera dan terbatas. Di 100.000, 500.000, 50.000, 1.000, 2.000. Nah, sedangkan uang giral itu harus ditulis dulu sesuai dengan kebutuhan. Jadi di situ cek tersebut hanya secari kertas kosong. Jadi harus ditulis dulu kalau ingin digunakan oleh seseorang. Misalkan untuk membeli motor nih, harga 24 juta. Karena tidak memiliki uang kartal, hanya memiliki uang giral. Nah, uang kartal tersebut, uang giral tersebut harus ditulis dulu sejumlah nilai harga barang tersebut. Misalkan 24 juta, ya ditulis 24 juta rupiah. Terus selanjutnya, uang kartal itu dijamin oleh pemerintah. Karena apa? Karena tadi diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan uang giral itu hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan. Jadi misalkan cek nih dari bank BCA, yang menjamin adalah bank BCA. Selanjutnya perbedaan selanjutnya adalah uang kartal itu ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal. Ya, 100.000 bisa untuk membeli misalkan burger sama apa, beli di McD. Kalau uang giral itu belum ada kepastian untuk pembayaran. Karena apa? Ini yang mengesahkan adalah bank yang mengeluarkan cek dan hanya digunakan untuk kalangan tertentu. Di sini ada berdasarkan kawasan. Berdasarkan kawasan ini ada dibagi 3, uang lokal dan uang lokal, terus uang regional dan uang internasional. Apa sih yang dimaksud uang lokal definisinya? Uang lokal itu definisinya adalah alat pembayaran yang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Sebagai contoh, rupiah hanya ada di Indonesia. Jadi itu sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Jadi uang lokal itu adalah mata uang masing-masing negara. Nah, kalau terjadi transaksi atau terjadi transaksi perdagangan antara Indonesia dan Amerika atau Indonesia dengan Jerman, maka mata uang tersebut, mata uang rupiah harus dikonversi ke mata uang negara tersebut. Terus definisi uang regional. Nah, di sini biasanya adalah alat pembayaran yang berlaku dan digunakan secara bersama-sama di berbagai negara. Contohnya adalah euro. Mata uang euro ini dipakai di benua Eropa. Jadi euro ini berlaku hanya di benua Eropa. Uang internasional ini adalah sebagai alat pembayaran di dunia yang diakui oleh dunia. Seperti apa? Seperti dolar Amerika, euro, terus yen. Nah, di sini sudah diakui oleh dunia
untuk melakukan transaksi. Misalkan transaksi di Singapura. Nah, dari Singapura ini, negara Singapura meminta pembayarannya dolar USD. Di sini Indonesia harus melakukan pembayaran dengan dolar Amerika Serikat. Karena dolar Amerika Serikat itu sudah diakui dan digunakan oleh dunia dan digunakan secara luas. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu rekan-rekan? Oke, kalau tidak ada, ini ada kuis sebelum perkuliahan ditutup, ada kuis, ada soal, nanti dikumpulkan minggu depan waktu perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan pada siang hari ini Pak Aji akhiri. Sebelum perkuliahan ditutup, mohon karena tadi awal ada doa pembuka, mungkin Mas Ilham bisa memimpin doa. Saya pimpin doa. Sebelum mengakhiri materi hari ini dan pembelajaran serta pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Ilham. Oke, terima kasih rekan-rekan. Pak Haji mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang rekan-rekan.